Sudah lebih dari 70 tahun, dua negara ini berkonflik. Hubungan keduanya juga tahun ke tahun bukan malah membaik, justru malah tambah meruncing. Tapi ada hal yang menarik dari keduanya. Amerika Serikat tidak pernah menyerang Iran, tidak seperti negara tetangganya Irak. Ada klaim kalau Amerika tahu betul kekuatan Iran tidak seperti dengan negara-negara yang ada di kawasan Timur Tengah. Dan dalam konflik Israel-Palestina, keduanya mengambil peran, saling tuduh-menuduh. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Nasser Kanani dalam pidato resminya menyebut kalau pemerintah Amerika harus bertanggung jawab atas kejahatan rezim Zionis. باید پاسخگوی جنایات رژیم صهیونیستی باشد. این دولت آمریکاست. Begitu juga sebaliknya, Amerika menuduh Iran di balik serangan milisi Palestina. Tapi Iran juga tidak bergeming. Nah, pertanyaannya, apa sebenarnya yang Iran andalkan? Kalau kita bicara luas wilayah Amerika Serikat itu 8 kali lebih besar daripada Iran. Penduduknya 4 kali lebih besar dari Iran. Lalu apa yang kuat dari Iran? Kalau kita bicara tentang sejarah, Amerika Serikat ini adalah negara yang paling bertanggung jawab atas carut-marutnya sistem pemerintahan Iran di masa lalu. Amerika Serikat lewat CIA mendalangi kudeta Iran tahun 1953 yang saat itu menggulingkan Perdana Menteri Iran yang terpilih secara demokratis, Mohammad Mossadegh, setelah berupaya menasionalisasi industri minyak Iran. Itu yang kita tahu. Yang tidak kita tahu, Iran adalah negara yang kuat. Doktrin dan ucapan-ucapannya itu sangat berpengaruh pada banyak orang bahkan negara. Iran juga terbukti dapat mengatasi kelompok-kelompok yang bersifat anti-Iran. Dan tidak berlebihan juga kalau kita menyebut Iran punya kapabilitas militer yang besar untuk menghadapi Amerika Serikat dalam beberapa dekade ini. Sekarang pertanyaannya, apakah militer Iran bisa mengimbangi Amerika? Itu yang akan kita jawab kali ini. Dalam hal kuantitas, personil Iran memang kalah dari Amerika Serikat. Jumlah personil Iran sekitar 1.015.000 personil. Sementara Amerika Serikat itu, perkiraannya sekitar 1.832.000 personil. Tapi, penting untuk melihat persentase antara jumlah personil militer dengan jumlah penduduk kedua negara. Karena paling tidak, militer satu negara itu punya 1% dari jumlah penduduknya. Dan kenyataannya, persentase personil Amerika Serikat hanya 0,5% dari jumlah penduduknya yang mencapai 300 juta jiwa lebih. Sementara Iran, persentase jumlah personilnya dengan penduduknya itu 1,2%. Jadi, bisa dibilang personil Iran lebih ideal. Dari segi anggaran militer, harus diakui memang tidak ada yang bisa mengalahkan Amerika Serikat. Bahkan jika pun digabungkan dengan negara-negara yang ada di urutan 10 besar dengan anggaran militer terbesar di dunia untuk tahun 2022, belum ada yang bisa mengalahkan Amerika Serikat yang ada di angka 877 miliar US dollar. Tapi faktanya, meski Amerika Serikat membelanjakan lebih banyak dana untuk pertahanan dibandingkan negara lain, angka tersebut cenderung menurun dari tahun ke tahun bahkan sampai 10 tahun ke depan. Untuk tahun 2023, persentasenya itu 3,1% dari PDB. Sementara Iran terus meningkatkan belanja pertahanannya. Tahun 2022 totalnya itu mencapai 2,59% atau meningkat sebesar 0,4%, yang jumlahnya itu 6,8 miliar US dollar. Sekarang, kita coba bandingkan dengan jumlah alutsista dari kedua negara. Untuk angkatan daratnya, tidak bisa dipungkiri, Amerika Serikat ini lebih unggul dibandingkan dengan Iran. Iran bahkan hanya unggul dari segi sejumlah artilerinya. Jika dilihat di gudang senjata Iran, kenyataannya ada banyak tank tua yang masih beroperasi, seperti M60A1 buatan Amerika Serikat dan Chieftain buatan Inggris. Dua tank tempur utama ini adalah tank yang berasal dari tahun 70-an. Jika dibandingkan dengan tank canggih yang dimiliki oleh musuh-musuh regional dan globalnya, Iran akan sangat terlihat sangat lemah. Alasan Iran masih menggunakan tank-tank tua karena sanksi dan dibatasi oleh anggaran pertahanan. Iran sejak tahun 1979 berada di bawah embargo senjata. Nah,
Yang menarik itu adalah, meski tertatih-tatih oleh sanksi dan anggaran pertahanan yang terbatas, Iran bisa mencapai keberhasilan besar dalam menjaga tanknya yang sudah tua itu agar tetap bisa beroperasi, memodernisasinya untuk kebutuhan khusus Iran. Contohnya Chieftain, tank milik Inggris ini ditingkatkan menjadi tank Mobares yang lebih mumpuni. Begitu juga dengan alutsista udara. Bisa dibilang, Angkatan Udara Iran sudah sejak lama jadi kelemahan dari Iran. Pesawat tempur generasi kedua dan ketiga yang sudah menua, termasuk F-4 Phantom II, F-14, dan turunan Psyche F-5 yang menambah deretan panjang alutsista Angkatan Udara tuanya. Itu pun juga tidak diketahui berapa banyak dari pesawat-pesawat tersebut yang mengalami kerusakan selama beberapa dekade terakhir. Investasi Iran yang berfungsi itu hanyalah selusin pesawat tempur Su-24MK dan 18 MiG-29 yang dibeli Iran pada pertengahan tahun 1990-an. Sementara itu, Angkatan Udara Amerika Serikat sangat superior dengan deretan alutsista canggihnya. Dari sisi Angkatan Lautnya, Iran juga sangat lemah. Berbeda dengan Amerika Serikat yang mumpuni dalam hal alutsista Angkatan Lautnya. Tapi untuk mengurangi pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah, Iran berambisi menjadi aktor penting di Teluk Persia dengan menggandeng Cina dalam hal impor alutsista lautnya. Keseluruhan bukti menunjukkan bahwa aktivitas maritim Iran dalam mendukung tujuan strategis Iran untuk mendapatkan kekuatan dan pengaruh regional sedang berkembang, bukan menyusut. Yang menarik dari Iran karena kemampuannya dalam merekayasa kembali alutsista dari negara-negara lain. Sebagai contoh, Shahid 365 yang disebut sebagai hasil rekayasa dari ATGM Javelin. Seperti tank Chieftain yang sudah dibahas tadi yang diubah menjadi tank-tank Mobares. Karena kemampuan Iran dalam merekayasa balik peralatan militer, Rusia pun mengirim beberapa senjata buatan Amerika yang mereka rampas dari Ukraina untuk kemudian direkayasa balik oleh Iran. Lalu, bagaimana cara Iran mengamankan wilayahnya dari serangan Amerika? Karena terkena sanksi dan memiliki persediaan peralatan usang yang besar, Iran telah berupaya keras mengembangkan industri pertahanan dalam negeri selama beberapa dekade terakhir, dan ini justru jadi keuntungan bagi Iran. Industri pertahanannya juga tidak semaju Amerika ataupun Eropa. Salah satu cara untuk mengimbangi musuh dengan kekuatan besar, khususnya Amerika, adalah dengan sistem rudal dan drone yang dimiliki Iran. Faktanya, Iran membuat kemajuan yang signifikan dalam mengembangkan atau pengembangan sistem ini. Hasilnya, ada deretan rudal jarak menengah mumpuni yang bahkan sulit ditandingi Amerika. Iran punya segudang persenjataan rudal yang terbesar dan beragam di Timur Tengah. Dengan ribuan stok rudal berdaya jangkau pendek dan menengah sampai yang berkemampuan jelajah, Iran ditempatkan di ranking 8 untuk kemampuan roket berpeluncurnya. Iran juga punya drone lengkap yang jadi mahkota militernya yang menurut Iran sama pentingnya dengan program senjata nuklirnya, atau bahkan lebih penting dari itu. Menurut Amerika Serikat, Iran muncul sebagai pemimpin global dalam produksi drone murah dan mematikan. Sebagai contoh, Shahid 149 Gaza. Ini adalah drone dengan daya tahan lama di ketinggian yang serupa dengan MQ-9 Reaper buatan Amerika. Soal harga, perbedaannya itu sangat jauh. Untuk drone Shahid 149 Gaza ini dihargai $20.000. Sementara satu unit MQ-9 Reaper senilai $32 juta. Dalam perang Ukraina saja, Iran sudah memasok 3 model drone ke Rusia. Drone kamikaze sekali pakai Shahid 131 dan 136 yang digunakan oleh Moskow sebagai alternatif yang lebih murah dibandingkan rudal jelajah, dan drone multiperan Mohajer 6 yang dapat digunakan untuk pengumpulan intelijen dan untuk tujuan tempur. Dalam hal pertahanan udara,
Iran punya beberapa peralatan pertahanan udara yang relatif modern, khususnya karena telah mengakuisisi sistem S-300 PMU-2 dan Tor M1 buatan Rusia. Secara keseluruhan, militer Iran ini emang sangat rentan untuk menghadapi kekuatan militer Amerika Serikat. Kurangnya militer berteknologi maju dan jaringan pertahanan udara yang tidak terintegrasi memaksa Teheran untuk bersandar pada kekuatan lainnya dalam hal strategi. Iran juga berpengalaman dalam mempelajari taktik dan strategi Amerika Serikat melalui pengamatannya selama Perang Irak 1 dekade ini. Tapi yang harus jadi catatan, ketidakstabilan dan kerusuhan di nuklir Iran punya konsekuensi yang mengerikan bagi Amerika dan kawasan Timur Tengah. Mengancam Iran berarti bersiap dengan serangan, termasuk senjata nuklir. Serangan Amerika Serikat atas Iran akan membawa Amerika Serikat ke dalam perang yang lebih besar. Karena alasan inilah, Amerika Serikat dan sekutunya berkomitmen untuk mencegah Iran memperoleh bom nuklir.